Perkenalkan, saya Linda Parmawati. Saya berasal dari Sekolah SMK Negeri 4 Purworejo. Saya mahasiswa PPG Daljab 1 Universitas Negeri Semarang. Berikut saya sampaikan video praktek pembelajaran yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, bertemu lagi bersama Bu Linda ya dalam mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam belajar. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Mas Jadi sudah memimpin doa pada pertemuan pagi ini. Semoga dengan berdoa kita selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam belajar, dan nanti ilmunya akan bermanfaat. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Nanti yang Ibu panggil namanya silahkan membuka videonya ya. Mas Alji. Oh, Mas Aldi. Mas Andika. Halo Bu, Adi. Oh iya, siap. Mas Daniel. Halo Bu. Oh, Mas Aldi sudah ya? Ya. Mas Daniel mana? Ada Bu. Mas Daniel ada. Sudah Ibu absen ya? Nah, semoga yang belum bisa bergabung nanti bisa bergabung dengan kita ya. Nah, kita sedang masih melaksanakan daring ya. Jadi kalian di rumah tetap menjaga kesehatan karena masa pandemi ini. Jangan lupa selalu cuci tangan ya. Kemudian pakai masker. Kalau bepergian membawa hand sanitizer ya. Kemudian selalu menjaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat belajar sebelum kita memasuki ke pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengingatkan materi prasyarat pada minggu kemarin ya. Kemarin kita sudah mempelajari apa, Mas? Ada yang bisa menjawab? Deret apa, Mas? Deret aritmatika Bu. Oh iya, betul sekali, deret aritmatika. Nah, sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang barisan aritmatika. Nah, pada hari ini masih ada hubungannya ya dengan deret aritmatika. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi tentang barisan geometri. Nah, Ibu akan presentasi tentang materinya tersebut. Silahkan nanti kalian simak. Jadi, ini media pembelajaran kita pada hari ini ya. Materinya yaitu barisan geometri untuk kelas 10 oleh Ibu ya, Linda Parmawati, kemudian dari SMK Negeri 4 Purworejo. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menganalisis barisan dan deret geometri. Kemudian menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu menganalisis materi tentang barisan geometri, kemudian menyelesaikan masalah berkaitan dengan barisan geometri, mencari rumus suku ke N barisan geometri, mencari suku ke N barisan geometri. Adapun tujuan pembelajaran ya, setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian barisan geometri. Kemudian kedua, menentukan rumus suku ke N barisan geometri. Yang ketiga, menentukan suku ke N barisan geometri. Dan keempat, menyelesaikan masalah berkaitan dengan barisan geometri. Perhatikan masalah berikut. Seandainya kamu mempunyai 1 lembar kertas. Kemudian
kamu melipat kertas tersebut 1 kali. Ya, tadinya 1, kemudian kita lipat 1 kali. Seperti ini. Nah, berapa banyak bagian kotak yang terbentuk pada kertas itu? Ada yang bisa menjawab? Berapa? 2, Bu. Betul sekali. Nah, sudah ya. Kemudian, jika kamu melipat kertas tersebut 2 kali, berapa banyak bagian atau kotak yang terbentuk pada kertas itu? Berapa? 4, Betul sekali. 4 ya. Nah, kemudian ya. Oke. Jika kamu melipat kertas tersebut 3 kali, berapa banyak bagian kotak yang terbentuk pada kertas itu? 8 kotak. Oke. Jika kamu melipat kertas tersebut 4 kali, berapa banyak kotak yang terbentuk pada kertas itu? Berapa? 12. Berapa? 16. Ada yang jawab 12, ada yang jawab 16. Berapa? 16. Betul sekali. Nah, itu tadi masalahnya ya. Coba, jika kamu melipat kertas tersebut sebanyak N kali, berapa banyak bagian kotak yang terbentuk? Nah, ini masalahnya ya. Coba kita lihat. Dari kegiatan melipat kertas yang telah dilakukan, diperoleh suatu barisan bilangan sebagai berikut ya. Jadi tadi punya 1 lembar kertas ya, belum dilipat. Itu adalah 1 kotaknya. Kemudian tadi melipatnya 2 kali. Ada kotaknya yaitu 2. Kemudian melipat lagi 3 kali, kotaknya berapa Mas? 4. Kemudian melipat 4 kali 8 dan seterusnya ya. Nah, barisan bilangan tersebut merupakan salah satu contoh dari barisan geometri. Nah, jadi dari masalah ini tadi ya. Nah, dari masalah ini melipat-lipat dan hasilnya itu ada 2. Ada 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Ini merupakan contoh barisan geometri. Nah, sekarang masih ingatkah kalian dengan pola bilangan yang dulu kita pernah pelajari? Bagaimana pola bilangan dari barisan bilangan tersebut ya? Jadi ada barisan 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, ini 1 ini membentuk sebuah pola ya. Jadi 1 itu bisa dituliskan dengan 2 pangkat 0. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 adalah hasilnya adalah 1. Kemudian 2 itu bisa ditulis 2 pangkat 1. 4, 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3, 16 itu 2 pangkat 4, 32, 2 pangkat 5, dan seterusnya. Barisan geometri ya. Coba perhatikan barisan bilangan berikut. Tadi seperti tadi ini barisan ya. Nanti kalian akan bisa membedakannya. Tadi sudah dipelajari ini. Nah, untuk suku ke-1, masih ingat suku ke-1 atau A? Berapa U1-nya di sini? Berapa? 1 itu adalah 2 pangkat 0. Kemudian suku keduanya berapa Mas Septian? 2, betul sekali. 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Kemudian suku kedua, maaf ya ini ya, dari suku 1 ke suku 2 ya. Diperoleh seperti ini ya kan? Ada 2 pola bilangannya 2, 4. Nah, ini Bu salah berarti. Nah, didapat polanya seperti ini ya, bahwa ini U2 per U1, U2-nya itu kan 2, berarti 2 per 1 sama dengan 2 pangkat 1 per 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kan hasilnya tadi 1, berarti 2 bagi 1 sama dengan 2.
Itu ya. Nah, sekarang syarat untuk barisan geometri. Suatu barisan bilangan dengan suku-suku U1, U2, U3 hingga UN. Tadi U1 itu apa? Suku pertama. Suku pertama. U2? Kedua. Iya, dan seterusnya ya. Nah, ini disebut suatu barisan geometri apabila memenuhi syarat U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 atau sama dengan UN per UN-1 adalah sama dengan konstan. Nilai konstan itu disebut dengan pembanding atau rasio. Nah, sekarang kita ke pengertiannya. Setelah tadi ada masalah, ya, kemudian contoh. Nah, sekarang pengertian barisan geometri. Berdasarkan syarat atau ciri barisan geometri yang telah dikemukakan di awal tadi, ya, maka bagaimanakah pengertian dari barisan geometri? Dapatkah kalian menjelaskan pengertian dari barisan geometri dengan kata-kata kalian sendiri? Siapa yang mau mencoba menjawab? Barisan geometri adalah suatu barisan dengan rasio atau pembanding atau penggali antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Iya, benar sekali ya. Nah, jadi barisan geometri adalah suatu barisan. Tadi kalian lihat barisan dengan rasio atau pembanding atau pengali antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Ya, itu ya. Itu adalah pengertian barisan geometri. Nah, sekarang kita ke bentuk umum barisan geometri ya. Suatu barisan geometri dengan suku-suku U1, U2, U3, U4, U5 hingga UN dapat dituliskan dalam bentuk umum A, AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3, A kali R pangkat 4 hingga UN. Nah, keterangannya A adalah suku pertama ya, tadi U1. Kemudian R-nya adalah rasio. Nah, sekarang rumus suku ke N barisan geometri. Suatu barisan geometri dengan bentuk umum. Tadi ini ya, maka didapat, silahkan diperhatikan, suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, hingga suku ke N. Ini hasilnya. Maka kesimpulan apa yang kalian peroleh coba? Nah, rumus suku ke N barisan geometri. Nah, adapun rumusnya adalah untuk barisan geometri yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ya, tadi didapat dari pembahasan tadi dengan UN per UN min 1 sama dengan R. Keterangannya A adalah suku pertama, R sama dengan rasio, N sama dengan banyak suku. Nah, ini adalah contoh soal. Contoh soal pertama. Tadi ya kalian bisa ya membedakan antara barisan aritmatika dengan barisan geometri. Tadi kalau barisan geometri gimana? Rasionya selalu tetap ya. Nah, ada barisan geometri, coba dibacakan salah satu yang bisa melihat. Diketahui barisan geometri 3, 9, 27, 81, titik. Iya. Tentukan A suku pertama, B rasio, C rumus suku ke N, D suku ke-10. Nah, ini ada contoh soal yang pertama ya. Diketahui barisan geometri 3,9,27,81, titik. Tentukan suku pertama, rasio, rumus suku ke N, suku ke-10. Nah, solusinya. Tadi barisannya ini ya. Nah, suku pertama apa? Suku pertama itu sama dengan A atau sama dengan U1 berapa, Mas? Berapa U1-nya? 3. Nah, rasio dicari dengan rumus U2 per U1. U2-nya berapa?
9. U2-nya 9, U1-nya 3, berarti 9/3 sama dengan 3 ya. Nah, rumus suku ke N sama dengan A kali R pangkat N-1. A adalah sama dengan U1, yaitu berapa? Berapa, Mas? 3. R-nya tadi sudah dicari? Sudah. 3. Pangkat N-1 berarti sama dengan, ya, ini mencarinya bagaimana? Nah, 3 seperti ini itu sama dengan 3 pangkat 1. Terus dikalikan 3 pangkat N-1. Adapun perkalian bilangan berpangkat, apabila bilangan pokoknya sama 3, maka pangkatnya dijumlah. Jadi 3 pangkat 1 plus N-1, satunya ini dari mana? Dari 3 pangkat 1. Iya, 1 ini didapat dari 3 pangkat 1, kemudian 1 plus N-1 sama dengan, jadi ada 1, ada -1, hanya tinggal 3 pangkat N. Nah, ini rumus suku ke N-nya, perhatikan. Nah, sekarang pertanyaan keempat, yaitu yang ditanyakan suku ke-10. Suku ke-10 artinya U10. Nah, tinggal apa, Mas? 3 pangkat 10. Nggih. Maksudnya suku ke-1 kan U1, suku kedua U2. Nah, kalau suku ke-10 berarti U10. Jadi sama dengan, karena ini rumus tadi, rumus suku ke N-nya itu sudah diketahui 3 pangkat N, tinggal mengganti N-nya dengan berapa, Mas? 10. Nah, 3 pangkat 10 sama dengan hasilnya 59.049. Itu ya. Nah, kemudian nih, ada contoh kedua. Pada barisan geometri diketahui suku ketiga, ini sudah diketahui suku ketiganya adalah -8. Dan suku kelima adalah -32. Tentukan suku ke-7 dari barisan tersebut. Nah, penyelesaiannya, perhatikan ya. Nah, solusi untuk contoh yang kedua, diketahui tadi U3-nya adalah -8. Maka nanti rumusnya AR pangkat 2 sama dengan -8. Adakah yang tahu 2 ini dari mana? 3 -1. 3 -2. 3 -1 ya, benar ya? Oh iya, betul sekali. Yang salah. Jadi 2 ini dari 3 -1, betul sekali. Nah, sekarang U5 sama dengan -32. Maka AR pangkat 4. 4-nya dari mana? 5 -1. 5 -1, betul sekali, yaitu sama dengan -32. Maka AR pangkat 4 dibagi AR pangkat 2 sama dengan -32 dibagi -8. Hasilnya R pangkat 2 sama dengan 4. Karena A-nya dibagi A adalah 1. Maka R-nya sama dengan 2. Karena AR pangkat 2 sama dengan -8, maka A kali 2 pangkat 2 sama dengan -8. R-nya kan 2. A-nya sama dengan -2. Dari mana -2? Dari -8 dibagi 4. Betul sekali, karena ini hasilnya 4. Sehingga yang ditanyakan U7 atau suku ke-7, yaitu AR pangkat 7 -1 sama dengan AR pangkat 6. Tinggal memasukkan A-nya -2, R-nya 2, pangkatnya 6. Sehingga didapat U7 sama dengan -128.
Untuk latihan Ya, Bu. soal, Ibu sudah mengeser LKPD di WhatsApp group. Nanti silahkan kalian berdiskusi kelompok mengerjakan tentang latihan soal ini ya, dengan ada pembahasannya di sana. Iya, Bu. Ya. Dan Ibu tunggu hasil diskusi kalian paling lambat besok pagi ya, lewat WA Ibu. Iya, Bu. Oke, nanti silahkan kalian berdiskusi. Sekarang rangkuman materi yang tadi sudah kita bahas ya, dari bentuk umumnya barisan geometri ini gimana? Untuk rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, sekarang apa yang kalian bisa simpulkan tadi? Dari materi yang telah kita pelajari tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Coba. Bisa salah satu untuk menyimpulkan? Kesimpulan Ya. saya, Bu, Oke, Mas Satria. membahas pengertian barisan geometri, Ya. Kemudian, apalagi? mencari rumus suku ke N, Oke, apalagi? mencari suku ke N. Mencari suku ke N. Oke, nah dari materi tadi coba materi mana yang belum kalian pahami dan yang sudah dipahami. Sudah paham semua. Oh, sudah paham semua. Oke, Mas Jako sudah paham semua. Ada yang belum paham? Salah siji sapa ngono etoke ngono, coba. Mas Nurul? Mas Septian? Mas Septian? Mas Septian? Ya, Mas Ivan. Materi mana yang belum kalian pahami? Coba salah satu, Mas Ivan. Sudah lumayan, Bu. Oh, sudah lumayan. Ada yang masih belum paham? Yang lain? Saya Apa? Coba Mas Nurul, apa yang belum dipahami Mas Nurul? mencari suku ke N. Oh, mencari suku ke N. Nah, untuk mencari suku ke N, maka kita harus tahu dulu rumus suku ke N-nya ya. Jadi kalau kita sudah mencari rumus suku ke N-nya, baru kita mencari suku ke N yang dicari. Misalnya tadi mencari suku ke 10, berarti rumusnya apa, terus N-nya diganti dengan 10 ya. Jadi sesuaikan dengan rumus yang telah dicari. Begitu ya Mas Nurul? Mungkin, Bu. Oh, nggih. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak, Bu. Oh, sudah. Nah, Ibu rasa pertemuan pada hari ini sudah cukup ya. Nah, silahkan di rumah kalian mempelajari kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Silakan kalian pelajari lagi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dan pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang deret geometri. Jadi ada barisan geometri, ada deret geometri yang tentunya masih berhubungan ya. Silahkan nanti kalian pelajari kembali. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Sebelum menutup pelajaran, salah satu silahkan untuk memimpin doa. Saya ulang ya. Sebelum pelajaran ditutup, salah satu silahkan untuk memimpin doa. Ya, Mas Andika. Sopo coba, siapa yang Pelajaran telah selesai, mari kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Mas Widi sudah memimpin doa. Semoga dengan berdoa kita selalu dalam lindungannya dan apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Nah, Amin. ya, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita berjumpa lagi minggu depan. Jangan lupa di rumah tetap belajar, tetap semangat. Jangan lupa. Itu. Ya, semoga
Jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan, tetap belajar, tetap semangat. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.